Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Pagi menjamu pancaran mentari merata, dimulai sejak dini hingga hangat pun terasa. Lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita, daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Saya Pastor Petrus Suharjono SCY mengaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus, dan berkatalah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 11 ayat 45 sampai 56. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi hari biasa Pekan Prapaskah kelima, Sabtu 23 Maret 2024. Gereja mengadakan peringatan fakultatif Santo Turribius dari Mangrovejo, seorang uskup. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus terhadap Lazarus percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Mereka berkata, "Apa yang harus kita perbuat? Sebab orang ini membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Lalu orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa, kamu tidak insyaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakan Kayafas bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk seluruh bangsa, bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih.
Selamat pagi Bapa, terima kasih dan puji syukur kami haturkan kepadamu atas hidup dan segala anugerah-Mu yang berlimpah bagi kami. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Sudah semakin dekatlah hari-hari kudus, hari-hari suci di mana kita akan memasuki pekan suci. Dan kiranya untuk memasuki pekan suci, semoga Anda sekalian, kita semua tetap bertekun dalam olah rohani, doa, mati raga, derma, dan juga upaya untuk mendewasakan kehidupan rohani dan spiritual kita. Semoga kita akan semakin mampu untuk menerima dan juga menghayati serta menjadikannya sebagai iman dan keyakinan keteguhan kita akan sosok pribadi Allah yang senantiasa mendampingi, menyertai, dan senantiasa membimbing hidup kita. Semoga kita semua semakin mampu untuk menginsyafi, menghayati nubuat-nubuat tentang karya keselamatan Tuhan, tentang rencana agung karya Allah yang akan senantiasa mengasihi, mengampuni, dan menyelamatkan kita manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Martabat kita dipulihkan oleh Allah. Kita sebagai pribadi manusia disucikan, diilahikan, dan diikutsertakan dalam kemuliaan dan kebahagiaan Tuhan. Semoga kita menyadari anugerah-anugerah agung Tuhan dalam hidup kita, menginsyafinya dalam kehidupan sehari-hari, dan menanggapi teladan, inspirasi, dan juga belas kasih Allah dengan sikap dan perilaku yang sewajarnya sebagai pribadi-pribadi yang dikasihi Allah, yang diselamatkan oleh Tuhan. Semoga kita semakin menyadari, semakin mengimani, semakin menginsyafi akan sosok pribadi Allah yang senantiasa mengasihi kita, mendampingi, membimbing, dan mengarahkan hidup kita. Berkatalah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus.